Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Boring, Kabupaten Kebumen, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Pada kesempatan yang pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan sholat jamaah di masjid, masuk pada hadis yang ke-25. Keutamaan ucapan amin, amin dalam sholat jamaah. Ternyata ini ada keutamaan tersendiri. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Apabila imam mengatakan tadi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin, maka katakanlah amin. Artinya makmum mengatakan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka barang siapa yang ucapannya mencocoki ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dia mengucapkannya mencocoki dengan ucapan para malaikat, perkataan para malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini berarti tentunya dia mengucapkan aminnya ikut sholat berjamaah, bukan di luar nonton nggak ikut sholat bilang amin dia dapat ampunan, tidak. Dia ikut sholat, bukan nonton sholat di luar dia mengatakan amin, bukan, tapi dia ikut jadi makmum sholat bareng imam, kemudian mengucapkan amin, bukan amin juga gitu cara mengucapkannya, amin ya. Kemudian di dalam hadis lain, di dalam riwayat lain dengan lafal idza qala al-qari'u, apabila pembaca atau imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala man khalfahu, kemudian mengucapkan orang yang di belakangnya amin, wa wafaqa qawluhu qawla ahli sama, kemudian ucapannya dia mencocoki ucapan atau perkataan penduduk langit, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kalau tadi yang sebelumnya riwayat Bukhari. Ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, dan dia ketika imamnya mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum mengucapkan amin, tidak dia. Ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, imam mengucapkan amin setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi imamnya baca. Yang kedua, makmum diperintahkan mengucapkan amin setelah imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi imamnya baca, makmumnya juga baca. Itu. Yang ketiga, para malaikat mengucapkan amin setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu imamnya ikut mengucapkan amin. Gitu.
malaikatnya mengucapkan. Kalau pas pak wasikin ikut mengucapkan bareng, wah, dapat ampunan. Masya Allah Pak, ya dosanya ampuni. Yang keempat, tadi ketiga, barang siapa berkata atau barang siapa perkataan amin ya, mencocoki perkataan para malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu sebenarnya tadi lafalnya, diampuni dosa yang telah lalu. Ini penyebab mendapatkan ampunan hanya mengucapkan amin. Tapi syaratnya ikut sholat jamaah. 5. Para malaikat adalah penduduk langit. Kadang mereka turun ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah penduduk langit, tapi kadang mereka turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kemurahan Allah taala di dalam memberikan ampunan dosa untuk manusia lewat ucapan amin di dalam sholat jamaah. Menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas untuk hambanya, hanya mengucapkan amin dia mendapatkan ampunan. Mudah apa tidak? Mudah kan? Mudah sekali ya. Mudah bagi orang yang dimudahkan. Dan semoga Allah mudahkan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum mendirikan sholat secara berjamaah, semoga bergegas menuju Masjid Allah SWT, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, ya. Karena kalau sudah meninggal, ya sudah nggak ada kesempatan beramal lagi. Maka mari kita sama-sama gunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir, tidak boleh beribadah atau berdoa kepada malaikat, sebab para malaikat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh beribadah atau berdoa kepada para malaikat, karena mereka juga hamba Allah. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Ini sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.